Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Yusuf Maulana. Saya Isna Nur Hasanati. Saya Fawa Anastasia Nasabila. Saya Melina Kartika. Dan ini merupakan video progres kami. Dibingungin nggak? Sebenarnya udah hampir selesai kan ya? Widih, bagus banget. Bisa gitu ya. Wush. Ya, ini. Kalian bangga nggak sih sama US? Canggih, cepat. Tapi tahu nggak? Di balik kemewahan ini, itu ada ilusi fiskal yang nyeremin. Nah, awalnya janji nggak pakai PBN. Biayanya malah bengkak dari 6 miliar jadi 7,27 miliar US dollar. Nah, ujung-ujungnya negara juga kan yang nanggung. Lalu, di data ini, kelihatannya KAI itu untung 1 triliun. Keren kan? Tapi, ternyata itu tuh karena disuntik subsidi negara 2,3 triliun. Nah, kalau subsidi dicabut, otomatis KAI rugi hampir 3 triliun per tahun. Jadi, labanya itu bukan karena bisnisnya jago, tapi karena bantuan kita lewat pajak. Maka dari itu, tim PKM kami mengusung judul Analisis Akuntabilitas Fiskal Pemerintah Pusat dalam Pembiayaan Proyek Kereta Cepat (WUSH) yang akan membantu kita dalam memahami dan mengkritisi mengenai kebijakan kereta WUSH ini. Nah, di bab 2 ini akan membahas terkait 6 sub. Yang pertama ada kebijakan fiskal dalam infrastruktur. Nah, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan mengatur pengeluaran negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan uang fiskal. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas pemerintah dalam PSN atau proyek strategis nasional. PSN membutuhkan akuntabilitas tinggi karena anggaran besar menuntut transparansi, pengawasan, dan pelaporan yang jelas. Kemudian ada dinamika kebijakan kereta cepat, di mana perubahan skema pembiayaan proyek kereta cepat menunjukkan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis dan menyesuaikan risiko serta kebutuhan pendanaan. Kemudian ada risiko fiskal. Risiko fiskal merupakan potensi gangguan terhadap keberlanjutan APBN yang meningkat akibat ketergantungan pada defisit dan utang. Kemudian ada penelitian sebelumnya yang membahas proyek kereta cepat masih terbatas dalam membahas akuntabilitas fiskal dan dampaknya terhadap APBN jangka panjang. Oke, yang satunya itu adalah metode riset. Lokasi dari penelitian ini tuh mencakup seluruh wilayah Indonesia, di mana dasar pemilihan lokasi ini tuh karena kami ingin mengukur persepsi masyarakat terhadap proyek kereta cepat WUSH. Penelitian ini tuh menggunakan metode campuran, di mana metode kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang proyek kereta cepat WUSH, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memperdalam persepsi masyarakat tersebut. Nah, yang serunya itu ada tahapan penelitian. Nah, tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan data. Jadi, penelitian itu menggunakan data sekunder dan juga data primer, di mana data primer ini itu didapatkan dari hasil pengisian kuesioner yang nantinya akan dibagi melalui media sosial, sedangkan data sekunder itu tuh seperti LKPP, laporan anggaran kementerian lembaga terkait, dan sebagainya. Langkah yang kedua itu adalah analisis data. Jadi, data-data yang telah didapatkan itu kemudian akan dianalisis menggunakan berbagai macam analisis. Terus tahapan yang terakhir itu adalah penyimpulan hasil. Jadi hasil riset itu tuh akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang nantinya akan dituangkan dalam laporan akhir, laporan kemajuan, dan luaran artikel ilmiah. Yang pertama itu kita akan melakukan persiapan umum penelitian yang akan kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan pertama. Lalu yang kedua itu ada pembuatan proposal. Nah, pembuatan proposal ini kita lakukan dalam waktu 2 bulan, bulan pertama dan juga bulan kedua ini untuk mengantisipasi bahwa nantinya itu kemungkinan akan ada revisi-revisi yang harus kita kerjakan. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengambilan data responden dan juga survei. Nah, pengambilan data responden dan juga survei ini kita juga lakukan di bulan kedua dan juga bulan ketiga. Lalu kita mulai ke jenis pengeluaran. Nah, di jenis pengeluaran ini
ada banyak yang kita pertimbangkan, bahan habis pakai seperti yang kita lakukan untuk seperti ATK dan lain-lain, itu kita membutuhkan sebesar 1,8 juta. Lalu yang kedua itu ada sewa dan juga jasa. Kita juga membutuhkan kayak sewa mencari jurnal, lalu juga kita butuh sewa untuk Turnitin dan sebagainya. Kita menganggarkan itu untuk 1,1 juta dari Belmawa dan juga perguruan tinggi itu sebesar 150.000. Selain itu dari Belmawa kita membutuhkan seperti pengecekan data statistik seperti itu mungkin sekitar 1 juta. Dan juga kita menganggarkan dari perguruan tinggi itu hanya 100.000. Nah, dari sumber-sumber dana tadi direkap itu dari Belmawa sebesar 7.700.000, lalu untuk perguruan tinggi itu senilai 1.250.000 dan untuk instansi itu 0 rupiah. Jadi nanti di jumlah dari rekapan dana tersebut yang akan kita gunakan itu kurang lebih sebesar 8.950.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.